maka hendaklah dia menyelingi ketaatan tersebut, meragamkan ketaatannya untuk kembali lagi kepada ketaatan yang dia inginkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang hamba bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, yang kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita semua untuk mampu beribadah pada bulan yang penuh berkah tersebut. Dan di antara hal yang harus difahami oleh seorang muslim atau muslimah pada saat dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah bagaimana ia bisa tegar, bisa tetap, bisa istiqamah, bisa kuat untuk bisa beribadah, agar ibadahnya pada bulan suci Ramadan itu maksimal dan dia bisa beribadah sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan yang disebutkan oleh para ulama sebagai awamilus sabat atau faktor-faktor yang bisa membuat seorang muslim atau seorang muslimah istiqamah, kuat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk sebaik-baiknya bisa beribadah pada bulan suci Ramadan tersebut, dan diberikan taufik untuk bisa beribadah dengan ibadah yang baik, dengan ibadah yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, qulubu bani Adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hati-hati anak cucu Adam itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahidin, seperti satu hati, yusarrifuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati anak cucu Adam itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah yang maha membolak-bolakkan hati, yang bisa membuat dalam satu saat kita rajin beribadah, yang juga bisa membuat dalam satu saat kita malas untuk beribadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Berikanlah ketetapan pada hati hambamu ini agar selalu bisa sabat, agar selalu bisa tetap di atas agama yang engkau ridai dan juga di atas ketaatan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami dari ketaatan, jangan sesatkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang doa orang-orang yang saleh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana.
Rabbana, orang-orang soleh itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, afriq alaina sabra, berikanlah kami kesabaran di dalam ketaatan kepadamu, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah kaki-kaki kami di atas ketaatan kepadamu. Meskipun ketaatan tersebut terlihat sulit, tapi orang-orang yang saleh selalu meminta kepada Allah karena mereka sadar taufik dan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Yang kedua, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik itu dengan membacanya, mentadabburinya, memahaminya, ataupun menghafalkannya, dan utamanya adalah mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian pendapat ahli tafsir maksudnya adalah mereka yang hendak berbuat salah atau pada saat mereka berbuat salah kemudian diingatkan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda orang-orang yang beriman berikutnya. Kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka, apabila mereka mendengar firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, bertambah kuatlah mereka di atas keimanan mereka, di atas ketaatan mereka. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang sering mendengarkan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran, maka keimanannya akan stabil, maka keimanannya akan bertambah, maka kuatlah mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbanyak untuk kembali membuka mushaf kita yang sekarang sudah berdebu. Mari kita memulai dari saat ini untuk membaca Al-Quran. Jangan nunggu sampai datangnya bulan suci Ramadan. Dari sekarang mulailah membaca Al-Quran. Mulailah kita untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca tafsir-tafsirnya. Karena ini termasuk di antara salah satu yang bisa menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan oleh para ulama tanwi'ut ta'at, yaitu meragamkan ketaatan, atau bisa kita sebut dengan apabila kita sudah mulai letih dengan satu ketaatan, maka selingilah ketaatan tersebut dengan ketaatan yang lain. Sebagai contoh, misal kita membaca Al-Quran, kemudian kita sudah merasa mulai letih, mulai lelah dengan membaca Al-Quran tersebut karena kondisi fisik kita yang mungkin kurang sehat dan lain sebagainya. Ketika kita merasa bahwasanya sudah ada perasaan letih lelah, maka selingilah membaca Al-Quran tersebut dengan ibadah yang lain. Beristirahat sebentar, kemudian mungkin berzikir, kemudian mungkin kita sholat, atau mungkin bersedekah, berinfak, lalu kembali lagi kepada ketaatan tersebut. Maka ini termasuk daripada salah satu yang bisa menguatkan seorang hamba agar seorang hamba tersebut tidak bosan di dalam satu ketaatan itu saja. Maka hendaklah dia menyelingi ketaatan tersebut, meragamkan ketaatannya untuk kembali lagi kepada ketaatan yang dia inginkan. Dan ini diisyaratkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Meragamkan ketaatan ini diisyaratkan dalam sebuah hadis yang sahih, sebuah kejadian di mana pada pagi hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa di antara kalian yang subuh ini sedang dalam keadaan berpuasa? Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang sedang dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi SAW bertanya kembali, man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang sudah pagi ini mengikuti jenazah sampai ke kuburnya? Maka kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, man ada minkumul yauma maridan. Siapa yang subuh ini, pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Maka kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, man at'ama minkumul yauma miskina. Siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin? Maka kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat keberagaman ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam satu saat, dalam satu waktu yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh orang lain.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah ibadah-ibadah yang beragam tadi bisa terkumpul, bisa dilakukan oleh seseorang dalam satu waktu semisal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang termasuk bisa kita lakukan untuk menjaga ketetapan hati kita untuk bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat bulan suci Ramadan, adalah at-ta'alluqu bil masajid, berusaha untuk selalu dekat dengan masjid. Jangan kita menjauhi masjid. Usahakan untuk sholat berjamaah, datang ke pengajian, untuk selalu hati kita ini terpaut dengan masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang maknanya kata para ulama adalah dia selalu ingin datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar dari masjid, hatinya mulai sedikit resah. Hatinya selalu ingin kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid dan juga ahli-ahli masjid, agar senantiasa selalu kita bisa thabat, selalu bisa tetap taat di atas keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang termasuk dari perkara yang bisa membuat kita kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-suhbah as-salihah, mencari kawan-kawan yang baik dan meninggalkan kawan-kawan yang buruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, sungguh seseorang itu akan sama agamanya dengan agama kawan atau teman dekatnya. Maka pada saat ini menjelang bulan suci Ramadan, atau bahkan nanti setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, tapi khususnya yang paling utamanya pada saat ini adalah menjelang bulan suci Ramadan, maka berusahalah untuk mencari kawan-kawan yang baik, dan berusahalah untuk mulai membuat jarak dengan orang-orang yang tidak baik, dengan kawan-kawan yang tidak baik, yang mungkin akan membuat kita goyah dari keistiqomahan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Maka jika kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang semangat beribadah pada saat bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan ikut semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Tapi lihat, apabila kawan-kawan kita adalah orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian kita berkawan dengan mereka, maka sungguh kemungkinan besar kita akan ikut sebagaimana mereka tidak memperhatikan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian di antara hal-hal yang bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang bisa membuat kita tegar, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Dan ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sungguh di antara kesempurnaan kebaikan Islam seorang hamba adalah ketika dia mampu untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang terakhir, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa lebih kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan oleh para ulama, mutala'atu ala qasasir rusuli wal anbiya'i was salihin. Mutala'ah artinya adalah berusaha untuk memutalaah, berusaha untuk mengkaji, berusaha untuk mempelajari bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kalau di dalam masalah dunia, maka lihat kepada orang yang di bawah kita. Tapi kalau dalam masalah perkara akhirat, maka lihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Maka inilah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin bisa kuat, tegar, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada saat datangnya bulan suci Ramadan nanti, maka berusahalah untuk bercermin dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah orang-orang yang soleh, di dalam mereka memanage waktu mereka, di dalam mereka mengatur ibadah mereka, di dalam mereka beribadah, tegarnya mereka, tetapnya mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga kita termasuk daripada orang-orang yang bisa untuk memaksimalkan waktu kita, bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga pada saat nanti kita semoga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita di dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kepada kita semua jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الدين اللهم إنا نسألك الثبات على الطاعة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.